Padre Pio. Bertemu kembali dengan Defusan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah singkat tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di abad modern, dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal-hal mukjizat-mukjizat lain yang mungkin membuat kita tercengang, bahkan heran bagaimana semua itu bisa terjadi. Jika teman-teman ingin mendukung kami, jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kisah Padre Pio yang kami sajikan kali ini adalah pembelajaran dan menimba spiritualitas Padre Pio, hidup dan menghidupinya bersama Padre Andre Deli Marta STB sebagai pembimbing rohani Padre Pio's Prayer Group 108 dengan subtema Rumah Meringankan Penderitaan atau Casa Sollievo della Sofferenza, Karisma Amal Kasih. Mari kita simak pembelajaran, sharing dari teman-teman, bagaimana mencoba menikmati semua penderitaan, memamah sebagai satu anugerah. Akan ke sana karena dia sakit, ya. Jadi kondisinya yang sedang sakit, dia harus istirahat. Jadi tahun 1916 dia dipindahkan ke sana. Nah, Giovanni Rotondo itu lokasinya di satu seperti apa ya? Seperti wilayah ya, kalau di tempat kita mah Jakarta Utara, Jakarta Selatan begitu ya. Nah, namanya Gargano, wilayahnya namanya Gargano. Nah, Gargano itu rupanya ketika dia datang kelihatan itu sangat jauh sekali. Sebenarnya sampai sekarang pun kalau kita pergi ke Giovanni Rotondo itu jauh minta ampun. Kalau pergi ke sana itu perlu seharian, apalagi kalau PP. Saya nggak tahu ya kalau sekarang dengan lebih cepat. Dulu waktu saya masih tahun 90-an, maksudnya awal 2000, awal tahun 99 2000 waktu saya ke sana itu rasanya jauh sekali mau ke Giovanni Rotondo itu ya. Memang tempatnya jauh, Gargano itu jauh sekali. Tanah yang kosong dan kebanyakan itu bebatuan ya. Banyak sekali kekurangannya ya. Termasuk kekurangan rumah sakit atau klinik ya. Nggak ada dokter di sana. Oke, next slide. Coba gambar berikutnya. Ya, itu kita bisa lihat ini adalah Gargano. Gargano itu kebanyakan itu adalah zona di pinggir pantai kostal ya, banyak ya, namanya pinggiran pantai itu berarti banyak sekali batu-batu karang. Semuanya batu karang. Waktu membangun rumah sakit Casa Sollievo della Sofferenza pun orang harus bekerja keras untuk mengeluarkan batu-batu karang tersebut. Meskipun kalau fondasi di atas batu karang itu jadi kuat ya bangunan tersebut ya. Jadi ini gambaran singkat Gargano itu seperti apa. Tentu saja ini bukan Giovanni Rotondo. Giovanni Rotondo ya, tapi kurang lebih dengan zona yang sama, kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Kalau kita mau lihat kampung-kampungnya itu kayak begitu, berdekatan sekali ya, orang-orang kampung ini zamannya dulu ya, zaman medieval, zaman pertengahan ya. Zaman bisa dibilang ya waktu Padre Pio ada lah di sana ya. Jadi dia pindah ke sana dan dia melihat semua kenyataan itu ya. Dan berita tentang Padre Pio yang dipindahkan ke Giovanni Rotondo itu sudah begitu gencar kemana-mana. Ya, waktu itu dia sendiri sudah ada stigmata, sudah punya stigmata. Maka orang itu berduyun-duyun.
datang mencari dia, termasuk pergi ke Giovanni Rotondo, dan tetap dibawalah kepada orang-orang sakit, baik itu sakit yang sakit fisik maupun sakit secara rohani. Ya, akhirnya karena pertimbangan lokasi yang begitu jauh, ya, maka mulailah ada ide untuk membangun suatu rumah sakit. Pada awalnya dibangun rumah sakit yang kecil, namanya San Francisco Civil Hospital. Jadi rumah sakit umum Santo Franciscus, ya. Di situ dibikin satu rumah sakit yang kecil, kecil-kecilan, tapi gagal. Oh ya, di sana sudah ada biara, ya, biara di mana Padre Pio itu tinggal dan beristirahat. Nah, gereja rumah sakit kecil itu didirikan dekat situ juga, ya. Tetapi rumah sakit itu rupanya gagal. Tidak begitu lama dia gagal karena orang juga tidak bisa mengelola rumah sakit tersebut, dan juga ada terjadi gempa bumi pada tahun 1938. Gempa bumi sehingga rumah sakit kecil itu harus disingkirkan dan oke. Jadi sampai di mana itu gagal, ya, gagal mengelola, ada gempa bumi juga, sehingga rumah sakit itu tidak ada, maksudnya hancurlah, hilang. Tetapi gagasan untuk mendirikan satu rumah sakit Bantu itu tetap ada, tetap harus dilanjutkan. Akhirnya Padre Pio, ya, dia menulis itu keinginannya itu dalam satu kertas pada tahun 1940 itu, dan dia mengajak anak-anak rohaninya untuk bersama-sama mempunyai kepedulian untuk membangun rumah sakit tersebut. Anak-anak yang bukan hanya dari daerah Gargano saja, tapi dari banyak tempat, termasuk dari luar negeri juga. Dan ternyata dari situlah juga lahir kelompok doa Padre Pio. Ya, dari ada ide gagasan untuk mendirikan rumah sakit Casa Sollievo della Sofferenza, dan juga gagasan untuk membentuk kelompok doa Padre Pio. Saya yakin sekali pasti Padre Pio meminta anak-anak rohaninya tersebut sambil membangun rumah sakit tersebut untuk terus berdoa. Ya, makanya disebutlah kelompok doa Padre Pio seperti itu. Dan saya mencatat di sini ada beberapa nama, ya, anak-anak rohaninya yang ikut serta membangun rumah sakit tersebut, ya. Di antaranya mereka salah satunya adalah arsitek, tentu saja. Yang lain-lain juga ada beberapa nama, saya pikir bukan nama orang Italiano, maka saya berkesimpulan anak-anak rohaninya tersebut bukan hanya berasal dari Italia, tapi juga dari berbagai macam tempat yang berkumpul, yang memang mau mewujud nyatakan apa yang menjadi aspirasi dari Padre Pio, yaitu membangun suatu pusat kesembuhan atau rumah sakit Casa Sollievo della Sofferenza, ya. Tapi akhirnya sesuai dengan keinginan Padre Pio juga, bahwa rumah sakit tersebut melayani bukan saja untuk kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan rohani. Nah, dengan ide inilah maka percaya pada penyelenggaraan ilahi, mereka mulai membangun rumah sakit ini. Next slide. Dimulai dengan uang hanya 4 juta lire. 4 juta lire itu tidak banyak, ya. 4 juta lire itu sedikit, ya. Meskipun mungkin pada tahun itu lumayan banyak, tapi saya pikir even pada tahun itu pun juga nggak begitu banyak lah, ya. Di gambar itu di atas itu adalah konstruksi saat Casa Sollievo della Sofferenza itu dibangun, lagi konstruksi, dan di bawah itu sudah jadi. Ini pada zaman dulu waktu baru jadi. Kalau dilihat rumah sakitnya itu sungguh-sungguh besar sekali, sangat-sangat besar, dan itu memang menjadi salah satu rumah sakit yang bisa dibilang terbaik di Italia atau kalau di Eropa, ya. Jadi kerja keras. Tadi saya sudah katakan bahwa daerah itu adalah daerah banyak batu karang. Jadi pertama-tama ya memang harus batu karang itu diratakan dan segala macam, ya. Dari mana mereka dapat para pekerja? Pekerjanya rupanya juga sebagian besar, kebanyakan adalah volunteer. Mereka yang dari prajurit-prajurit yang selesai perang pulang ke rumah,
Nah, mereka nggak ada kerjaan, mereka akhirnya bersukarela untuk ikut menjadi pekerja membangun rumah sakit tersebut. Ya, tentu saja pekerja-pekerja itu semua asalnya dari daerah situ, Gargano, San Giovanni Rotondo, lebih lebih spesifiknya ya itu. Jadi semuanya dimotivasikan, semuanya dengan api, dengan motivasi bahwa ini adalah karya ilahi, ini adalah karya Tuhan, maka bisa terwujud. Apalagi tentu saja mereka semua bukan saja disemangati dengan api motivasi bahwa itu adalah karya Tuhan, tapi juga dengan spiritualitas Padre Pio yang sungguh-sungguh bersemangat sekali untuk menyembuhkan orang dari segala macam penyakit, maka mereka pun bisa mewujudkan itu ya dengan penuh semangat. Sampai sekarang gereja itu tetap berdiri dengan bagus ya. Itulah akhirnya lahirlah kelompok doa Padre Pio bersamaan dengan berdirinya rumah sakit Casa Sollievo della Sofferenza ini. Coba next slide. Nah, ini udah jadi ini sekarang ya, rumah sakit yang zaman sekarang ini. Lihat begitu besarnya ya, megah sekali di tempat yang lumayan jauh. Sejuk sih tempatnya karena agak tinggi ya, biarpun batu karang tapi tempatnya agak tinggi. Nah, kemungkinan dulu daerah ini, Gargano ini, dulu mungkin ratusan tahun, bahkan ribuan tahun itu ada di bawah laut dan kemudian naik ke atas ya, barangkali itu dugaan saya. Oke, next slide. Nah, itu tentang Casa Sollievo della Sofferenza. Mari kita lihat bagaimana pelayanan penyembuhan itu juga menjadi prioritas dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus tinggal di dunia ini, dia berjalan di bumi ini, dia menyembuhkan orang sakit ya. Dia menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya mohon kesembuhan. Di Matius dikatakan ya, semua orang sakit dibawa olehnya dan dia menyembuhkan mereka semua ya. Kita juga kemudian mendengar ya mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh para rasul Petrus dan Paulus ya ketika mengatakan emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama kuasa Tuhan Yesus maka sembuhlah engkau. Tapi para rasul pun tidak banyak terjadi penyembuhan lewat kuasa para rasul ya. Ada di dalam kitab suci Paulus menyembuhkan penyembuhan massal di Efesus ya. Kita ambil misalnya dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan di sini ya. 19 ayat 11 sampai 12 di Paulus di Efesus ya. Melalui Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa sekali, itu seperti relik ya, bahan benda-benda benda-benda yang mereka pakai, sapu tangan atau jubahnya, sobekannya mungkin dan dipakai untuk menyentuh orang-orang yang sakit, tiba-tiba mereka bisa sembuh. Luar biasa sekali, tetapi tidak banyak cerita di dalam pengalaman hidup para rasul tentang penyembuhan. Beda dengan Yesus menyembuhkan banyak orang di berbagai macam tempat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang dibawa temannya karena banyaknya orang berkerumun, nggak bisa masuk, mereka lewat atap menurunkan teman mereka. Banyak sekali ya. Ini adalah cerita-cerita penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid-muridnya. Ada juga momen-momen di mana Paulus tidak dapat menyembuhkan ya. Misalnya Timotius sendiri dia tidak bisa sembuhkan. Timotius yang adalah anak rohani juga ya. 1 Timotius 5 misalnya ya. Ayat 23 saya bacakan di sini. 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, artinya ada penyakit itu dan Paulus bisa menyembuhkannya ya.
Ada banyak hal-hal lain juga di mana Paulus sendiri tidak bisa menyembuhkannya. Bahkan dia kalau sakit sendiri pun dia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Itu bisa kita lihat juga ya bagaimana Padre Pio sendiri yang boleh dibilang dia bisa menyembuhkan lewat doa-doanya, menyembuhkan banyak orang, tapi dia sendiri tidak Tuhan tidak melepaskan dia dari penderitaan sakit stigmatanya ataupun sakit-sakit yang lain. Ini berarti bahwa penderitaan tidak selamanya harus kita hindari. Kadang-kadang Tuhan ingin kita menderita supaya kita bisa berbagi dengan penderitaannya ya di kayu salib. Dan itu bisa kita lihat sebagai suatu anugerah. Karena Tuhan mencintai kita, dia memilih kita untuk ikut merasakan, untuk menderita. Saya ingat waktu kakak perempuan saya sakit kanker dan sudah sampai ke tulang, itu sakit sekali, dia merasakan kesakitan. Dan saya mendengar mama saya mengatakan kepadanya, waktu saya kunjungan dalam kamar, mama mengatakan kepadanya, Tuhan sayang, Tuhan kasih sakit ini, rasa sakit ini karena Tuhan sayang sama kamu, kata mama pada kakak saya. Kemudian akhirnya meninggal dunia. Ya itu. Jadi ya itulah misteri ya, misteri penderitaan yang harus dijalani oleh manusia. Mari kita balik lagi ya. Di dalam kita nggak bahas lagi Injil karena kita sudah tahu bahwa Yesus itu banyak menyembuhkan dan itu menjadi juga tugas dari dia ketika dia mengatakan dia membawa datang ke dunia kabar gembira ya, kesembuhan bagi orang-orang sakit. Nah itulah maka dia harus juga bagian dari penyembuhannya. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu menyembuhkan bukan tanpa apa bukan kita nggak bilang apa ya ada pamrih, enggak ya. Maksudnya selalu Tuhan katakan supaya orang itu sembuh dan iman mereka pun dipulihkan gitu ya. Nah, mari kita lihat kebanyakan kita lihat dong karena kan kita mau ini untuk kita ya bagaimana kita terpanggil juga dalam pelayanan penyembuhan ini. Di dalam kitab surat Yakobus misalnya ya, kita baca bagaimana Yakobus mengatakan di dalam buku buku tuntunan untuk pelayanan sakramen, pastor-pastor punya, itu dikatakan dalam doa itu pembukaan, ketika ada seorang di antara kamu yang sakit, itu adalah surat dari Yakobus. Hendaknya engkau memanggil penatua gereja, penatua jemaat, supaya dia mendoakan, menumpangkan tangan atas si sakit. Ya, nah itulah. Jadi memang sudah ada di dalam surat Yakobus itu ya, bahwa kalau ada orang sakit, diharap memanggil penatua gereja supaya dia doakan orang sakit itu ya. Berarti ini Yakobus mau menyiratkan bahwa memang penting ya untuk minta doa dari penatua-penatua gereja karena siapa tahu penatua gereja itu bukan siapa tahu penatua gereja mungkin bisa punya kuasa untuk menyembuhkan ya. Apalagi Paulus juga penting sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah anugerah atau kuasa penyembuhan itu masih ada sampai sekarang? Ketika orang dipilih untuk menjadi penatua gereja, ya gampangnya lah, misalnya Pastor Andre ini, sudah jadi pastor, ditabiskan. Apakah dia diberikan kuasa, anugerah, atau apa istilahnya, untuk menjadi seorang penyembuh? Ya, enggak juga. Bukannya saya tidak percaya, tapi kayaknya saya bukan seorang yang pandai dengan doa-doa dan bisa menyembuhkan. Jadi memang ada orang-orang yang memang Tuhan berikan anugerah khusus untuk itu dan bisa mendoakan untuk kesembuhan. Saya hanya imam biasa saja ya. Jawaban itu memang tidak mudah ya karena memang ada banyak orang bilang kuasa penyembuhan ajaib seperti itu berakhir ketika zaman para rasul juga berakhir. Maksudnya para rasul udah pada mati semua, meninggal semua. Akhirnya ya udah anugerah penyembuhan itu udah nggak ada ya. Tapi yang ada kemudian adalah mujizat-mujizat ya. Meskipun jarang ya itu semua. Tapi kita percaya bahwa dari kitab suci pun mengatakan bahwa ada karunia Roh Kudus. Kitab suci Perjanjian Baru mengatakan ya bahwa karunia Roh Kudus ada untuk bisa menyembuhkan ya. Nah, ada beberapa poin-poin
pandangan kitab suci tentang penyembuhan, ada baiknya kita mengetahui ini ya. Tuhan itu menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Tuhan, dan biasanya Tuhan itu menggunakan sistem yang Dia sudah ciptakan di dalam tubuh kita untuk melawan penyakit dan juga untuk merespon dari bantuan medis atau pekerjaan dokter ya. Ini juga menjadi suatu pertimbangan penyembuhan yang kita terima dari Tuhan ya. Dan untuk itulah kita maka bersyukur pada misalnya apa? Maksud dari kata ini adalah kita sakit nih, tetapi ada juga sebenarnya di dalam sistem tubuh kita Tuhan juga memberikan satu apa sih proses ya melalui entah yang lain untuk bisa menyembuhkan penyakit itu. Jadi tubuh kita menyembuhkan diri kita juga, meskipun ada juga penyakit-penyakit yang nggak bisa kita lawan lewat diri kita sendiri. Mungkin ya ada antibodi begitulah ya, dan sederhananya Tuhan juga menciptakan pada kita di dalam tubuh kita itu antibodi. Saya pernah dengar dari seorang mahasiswa kedokteran, Usus buntu. Usus buntu ya. Usus buntu itu fungsinya untuk apa? Kenapa ada usus buntu? Rupanya kata mahasiswa itu, kayaknya dia mendengar ada seorang dosen yang mengatakan itu bukan karena untuk apa diciptakan kalau nggak ada fungsi ya. Saya yakin sekali bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan pasti ada fungsinya. Kuku aja ada fungsinya. Ya, jari kita seberapa besar beda-beda semua ada fungsinya untuk memegang dan segala macam supaya lebih kuat. Alis aja ada fungsinya, nggak ada satupun yang nggak ada fungsinya. Kecuali kempot, kalau ada kempot yang nggak tahu fungsinya buat apa. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada fungsinya, termasuk usus buntu. Nah katanya dengar-dengar usus buntu itu adalah untuk menetralisir racun. Entah bagaimana cara kerjanya untuk menetralisir racun. Dari Bang ngerti juga ya bagaimana. Tapi itu seperti itu. Maksudnya Tuhan menyembuhkan dan Dia bekerja lewat sistem yang sudah Dia ciptakan di dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ada reaksi yang bisa menyembuhkan kita dari suatu penyakit tertentu. Itu saja bukan penyakit, semua penyakit ya. Tadi saya sudah katakan adanya antibodi dalam tubuh kita. Kemudian adanya juga apa ya? Sekarang ini kan kita bilang banyak penyakit harus dilawan dengan positive thinking ya. Dengan suasana hati yang damai, yang tenang, yang gembira. Itu kan semua kayak apa ya? Spiritual healing ya. Healing dari tubuh kita untuk bisa melawan juga physical sickness ya, sakit penyakit fisik ya. Lalu yang kedua bahwa Tuhan menyembuhkan, berdoa kepada Tuhan itu memang bagus ya untuk mohon kesembuhan baik ya, tapi juga Tuhan juga bekerja bisa melalui pemulihan alami seperti yang tadi saya katakan, bisa melalui pekerjaan dokter, atau bisa juga melalui penyembuhan ajaib ya. Penyembuhan ajaib dalam artian ya mujizat itu ya. Mujizat, kita mengalami mujizat, disembuhkan dari penyakit yang dokter bilang tidak bisa disembuhkan ya. Nah, tapi harus kita hati-hati ya. Kita hati-hati adalah bahwa iman itu diperlukan untuk sembuh ya. Memang Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan ya. Itulah sebabnya Tuhan selalu lebih menekankan itu ya. Iman yang sehat, bukan tubuhnya, bukan fisiknya. Saya selalu mengatakan itu ya pada orang-orang yang sakit berat, yang udah kayaknya nggak ada harapan lagi, untuk mengatakan bahwa kualitas yang penting dalam kehidupan kita adalah kualitas hidup, bukan waktu. Ya, jadi kita jangan untuk mereka yang sakit ya, kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan, ngurusin penyakit kita saja, sehingga kita melupakan hal-hal yang lain dalam kehidupan yang indah. Ya, misalnya orang-orang di sekitar kita, kesempatan kita untuk tetap berbuat baik, kesempatan kita untuk menikmati alam-alam sekitar kita, untuk jalan-jalan, kesempatan kita juga untuk menikmati hal-hal yang kayak makanan, ya,
Karena memang apa ya, toh semua juga akan mati, ya. Jangan sampai kita bergelut aja dengan penyakit sampai puluhan tahun. We are wasting puluhan tahun itu hanya untuk fokus pada penyakit itu. Ya jadi eh, apa ya? Ya, kualitas hidup itu yang penting, ya. Bagaimana kita menjalani hidup yang Tuhan berikan pada kita semaksimal mungkin untuk kebaikan, ya, untuk berbuat baik. Baik itu kepada diri kita sendiri, kepada alam maupun pada sesama kita, gitu ya. Oleh karena itu, eh, sakit itu bisa saja menjadi kehendak Tuhan. Bukankah Tuhan berkuasa atas kita semua? Dia berdaulat atas segala ciptaannya, termasuk juga Dia berkuasa atas kesehatan kita. Maka tadi saya katakan bahwa bisa jadi Tuhan membiarkan kita sakit untuk membangun iman kita, untuk ya membangun iman itu supaya kita makin percaya, supaya kita ya iman itu harus memang makin percaya, sehingga bagi Tuhan itu iman yang sehat itu lebih penting daripada fisik yang sehat. Meskipun ada istilah di dalam tubuh yang sehat, kuat terdapat jiwa yang sehat seperti itu. Tapi saya pikir yang penting adalah iman kita, kerohanian kita itu sehat. Ya, orang bisa atau iblis bisa berkuasa di dalam menghancurkan fisik raga seseorang, tetapi jangan sampai menghancurkan iman seseorang. Ya, lalu juga uh, hal yang harus kita hindari juga adalah ikut-ikutan. Ya, kadang-kadang kita sih belum mendengar ya, tapi misalnya dulu pernah ya, sekte-sekte baru, wah ngumpulin orang, lalu terjadi mujizat penyembuhan dalam skala besar. Waduh, ratusan orang disembuhkan. Orang lagi langsung wah menunggu ini. Mereka yang nggak sembuhkan itu berarti tidak punya iman. Dikatakan seperti itu. Aduh, Yesus banyak menyembuhkan orang-orang tanpa punya iman. 10 orang kusta disembuhkan, hanya satu yang balik, 9 nggak balik ya. Dia nggak berpamrih itu ya bahwa iman menyembuhkan, nggak juga ya. Penyembuhan dari Tuhan itu bersifat gratis, rahmat ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan penyembuhan-penyembuhan yang bersifat skala besar dan bersifat sementara ya. Apalagi juga penyembuhan hanya sementara saja, akhirnya balik lagi sakit. Nggak tahu lah ya benar atau tidaknya, tapi kan itu saya dengar cerita-cerita saja ya. Jadi sekali lagi Tuhan memang dapat menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit kita, Dia menjawab doa-doa kita, tapi jangan lupa bahwa berkat yang paling berharga yang Tuhan berikan pada kita bukanlah kesembuhan yang bersifat duniawi dan sementara. Yang sembuh, udah sembuh ya. Tapi berkat yang paling berharga itu Tuhan berikan, itu harus bersifat rohani dan abadi. Ya. Kalau kita menderita, kalau kita punya penyakit, mungkin ya itu bisa menjadi kendaraan atau ya sarana untuk kita mempersiapkan diri dengan baik yang Tuhan mau berikan berkat-berkat rohani itu. Entah apa yang mau Tuhan berikan berkat-berkat rohani itu, saya tidak tahu. Ya, yang penting kita jangan terlalu berfokus pada penyakit itu. Ya, terima, jalani, imani itu, dan tunggulah berkat yang bisa Tuhan berikan dari Tuhan melalui penderitaan penyakit itu. Nah, ini kita ngomongin tentang penyakit dan pelayanan. Lalu bagaimana kita sebagai anggota nih, pengikut Kristus pertama-tama, kemudian anggota kelompok doa Padre Pio, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa pelayanan penyembuhan menjadi juga prioritas dari Padre Pio. Dia selalu mendoakan orang-orang yang sakit, kita mendoakan orang-orang yang sakit. Tapi tidak cukup hanya mendoakan. Kita bisa melakukan sesuatu, ya. Kehadiran kita, sapaan kita, perhatian kita, itu sungguh-sungguh sangat menyembuhkan. Saya di paroki ini, saya sebelum pandemi itu rutin mengunjungi lansia setiap Selasa.
kasih komuni pada mereka yang nggak bisa datang ke gereja. Saya bawa komuni, saya kunjungi orang-orang lansia itu. Saya tidak menyembuhkan, saya hanya datang, ngobrol-ngobrol, saya bercanda, kadang saya nyanyi buat mereka. Mereka senang sekali, mereka senang sekali dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Mungkin tidak menyembuhkan, tetapi saya memberikan suasana hati yang berbeda bagi mereka. Dan kedatangan saya biasanya ditunggu-tunggu. Ya itulah. Jadi kita bisa melakukan hal-hal, kita nggak harus jadi dokter untuk bisa menjadi seorang penyembuh. Pelayanan kita seperti dikatakan, kehadiran kita, senyum kita, sapaan kita, leluconan kita, itu bisa membawa perubahan dalam diri seseorang yang sedang mengalami suatu penyakit. Ya, mereka kan perlu itu ya, seperti saya katakan, untuk bisa menikmati momen-momen kehidupan dengan baik, nggak melulu sedih, merenungi penyakitnya, ya, sehingga waktu berjalan begitu kan sayang sekali, ya. Itu jadi saudara-saudariku, anggota kelompok 2 Padre Pio, mari kita jangan hanya berdoa saja. Kalau ada di sekitar kita orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh perhatian kita, sapaan kita, eh, mari kita lakukan itu ya. Saya yakin sekali Padre Pio yang ada di surga melihat kita anak-anak rohaninya melakukan itu semua, dia juga berbangga pada kita ya. Itu saja Ibu Evodia, terima kasih untuk perhatiannya. Jadi Casa Sollievo della Sofferenza itu adalah monumen dari apa yang menjadi hasrat Padre Pio. Sollievo della Sofferenza sendiri berarti yang meringankan penderitaan. Bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga penderitaan rohani. Ya, bukankah seperti saya katakan, sedikit kecil yang bisa kita lakukan untuk meringankan penderitaan sesama, itu juga sudah mengambil dalam pelayanan Sollievo della Sofferenza. Inilah spiritualitas dari komunitas doa Padre Pio, kelompok doa Padre Pio ya. Selalu berusaha meringankan penderitaan dimanapun kita berada. Oke, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih Bu Evodia. Terima kasih Padre Andre pembelajaran pada malam hari ini dan saya yakin pasti banyak yang mau bertanya karena di sini juga banyak yang sakit. Akan kita lanjutkan bagian kedua kesaksian para devosan.